Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Polimis Politeknik Negeri Semarang yang telah menerima artikel saya untuk dipublikasikan pada proceeding seminar nasional Conference of Industry, Engineering and Technology. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelum saya memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Susilo. Saya berasal dari kampus Institut Teknologi Kalimantan, jurusan Teknologi Industri dan Proses Program Studi Teknik Mesin. Jadi hasil penelitian saya yaitu berjudul Studi Eksperimental Pengaruh Bentuk Deflektor terhadap Performa Turbin Air Sapanius 3 Sudu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke outline. Jadi untuk outline yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini itu meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, variabel penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdapat latar belakang. Nah, ini sudah terdapat gambar energi. Jadi untuk energi sendiri adalah kapasitas yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan untuk menunjang kebutuhan manusia. Kebutuhan energi listrik di Indonesia sendiri meningkat rata-rata sebesar 3,9% per tahun hingga pada tahun 2050. Nah, kemudian di sini ada Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Kalimantan sendiri itu terdapat banyak sumber air seperti waduk atau bendungan yang memiliki kecepatan aliran air yang tidak terlalu tinggi dan mempunyai kapasitas ketinggian air yang rendah, sehingga di Pulau Kalimantan dapat dilakukan pemanfaatan energi dengan cara pemakaian energi air. Kemudian di sini ada turbin Sapanius. Jadi salah satu teknologi dan inovasi yang dapat memanfaatkan energi air adalah dengan menggunakan turbin air Sapanius. Jadi turbin Sapanius ini dapat dimanfaatkan pada daerah yang memiliki kecepatan aliran yang tidak terlalu tinggi serta ketinggian air yang rendah, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri itu di penelitian saya ini adalah bagaimana pengaruh bentuk deflektor terhadap performa turbin air Sapanius 3 Sudu. Dan untuk tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis pengaruh bentuk deflektor terhadap performa yang dihasilkan turbin air Sapanius 3 Sudu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka di sini terdapat turbin Sapanius. Jadi untuk turbin Sapanius sendiri adalah suatu turbin sumbu vertikal yang ditemukan oleh insinyur Finlandia bernama Sigurd Johannes Sapanius pada tahun 1922. Nah, turbin Sapanius ini merupakan turbin yang paling sederhana dalam konstruksinya. Turbin Sapanius ini jika dilihat dari tampak atas itu sudunya berbentuk seperti huruf S. Jadi kalau untuk prinsip kerja dari turbin Sapanius ini adalah ketika turbin itu berputar, sudu yang memiliki cekungan terbuka akan menerima aliran fluida, kemudian akan berada di belakang. Nah, selanjutnya sudu berikutnya akan berputar menerima fluida yang sama dari depan. Nah, proses ini akan terus berulang selama adanya aliran fluida. Nah, selanjutnya di sini ada deflektor. Jadi suatu konstruksi alat yang berfungsi untuk memperbesar selisih gaya drag pada turbin Sapanius ini adalah deflektor, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada performa turbin air. Jadi terdapat beberapa parameter untuk menentukan performa dari turbin air Sapanius. Nah, parameternya itu antara lain kecepatan aliran. Persamaannya adalah Q sama dengan V kali A. Kemudian ada work V knots. Jadi persamaannya itu adalah Q sama dengan 1/3 dikali H pangkat 5/2, seperti itu. Kemudian ada tes R, tips rasio, dengan persamaan omega kali diameter per 2 kali kecepatan. Kemudian ada daya yang persamaannya itu ada torsi kali omega. Kemudian ada koefisien daya yang dimana 2 kali daya per rho kali H kali diameter kali kecepatan. Kemudian di sini ada matriks penelitian. Di sini bisa dilihat sendiri terdapat matriks penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini sebagai acuan. Nah, kemudian ada metodologi penelitian.
Jadi di sini ada diagram alur penelitian. Jadi di sini ada diagram alur atau alur jalannya penelitian saya, dimulai dari melakukan studi literatur, kemudian melakukan perancangan alat, kemudian pembuatan alat penelitian, kemudian pengujian rangkaian penelitian, lalu pengambilan data penelitian, kemudian dilakukan pengolahan data, analisis data berupa mencari nilai daya, TSR, TP turbin, kemudian pembahasan mengenai analisis data yang disajikan dalam grafik, lalu kesimpulan dan selesai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada perancangan alat. Di sini ada gambar. Yang pertama itu wadah penampungan air, yang kedua ada talang air, yang ketiga ada deflektor, dan yang keempat ada turbin Saponius. Selanjutnya di sini ada gambar desain turbin air Saponius. Jadi di sini turbinnya itu dari rotor terbuat dari silinder aluminium, kemudian sudutnya terbuat dari pipa PVC, kemudian untuk end plate-nya terbuat dari akrilik. Kemudian lanjut di sini ada gambar desain deflektor. Nah, kalau untuk gambar desain deflektor ini itu deflektor sendiri terbuat dari plat besi seperti itu. Kemudian lanjut di sini ada variabel penelitian. Jadi untuk variabel kontrolnya ada jumlah, bentuk, dimensi, dan tinggi dari turbin. Kemudian ada jarak antar deflektor dengan turbin. Di sini terdapat keterangan di tabel. Seperti itu. Kemudian untuk variabel bebas. Jadi variabel bebasnya ini bentuk deflektor, yaitu deflektor cembung, cekung, dan rata. Kemudian ada variabel terikat. Di sini ada putaran, torsi, daya, dan CP turbin, koefisien daya turbin. Seperti itu. Dan di sini ada gambar penerapan deflektor pada pengujian turbin Saponius, bisa dilihat sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada grafik hubungan daya turbin dengan putaran turbin. Nah, jadi bisa dilihat di sini di grafiknya, daya yang awalnya tinggi akan mengalami penurunan seiring dengan kecepatan putar turbin yang semakin meningkat. Daya akan mencapai nilai maksimum yang akan diikuti oleh peningkatan nilai kecepatan putar dari turbin. Setelah nilai daya mencapai titik tertinggi, akan mengalami penurunan dengan peningkatan nilai kecepatan turbin hingga ke titik tingginya. Seperti itu. Hasil data secara keseluruhan yang diperoleh dari hubungan ini itu pada turbin yang tidak menerapkan konstruksi deflektor itu menghasilkan nilai daya tertinggi yaitu 0,096 watt dengan putaran tertinggi sebesar 171,7 rpm. Nah, kalau untuk penerapan turbin dengan deflektor cembung itu menghasilkan daya tertinggi 0,153 watt dengan putaran tertinggi sebesar 191, seperti itu. Kemudian untuk deflektor rata ini menghasilkan daya tinggi 0,180 watt, kemudian putarannya itu 194,5 rpm. Nah, kemudian untuk deflektor cekung itu menghasilkan nilai daya tertinggi 0,196 watt dengan putaran tertinggi 206,3 rpm. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi untuk penerapan deflektor ini menghasilkan performa yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan deflektor, seperti itu. Jadi untuk penggunaan deflektor ini itu menghasilkan performa yang baik gitu dari ketiga ini pengujian antara deflektor cekung, cembung, dan rata. Yang lebih baik itu yang cekung, menghasilkan 206 rpm, daya maksimum 0,196 watt, serta koefisien daya yang 0,124 gitu. Jadi dibandingkan dengan tanpa deflektor itu mengalami kenaikan sebesar 103% gitu, atau 0,063. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika selama presentasi terdapat kesalahan kata atau kelakuan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.